Selamat pagi Bapak Ibu Dewan Penguji IKIN. Perkenalkan saya Taufik SPD, mahasiswa PBG Daljab Angkatan 2 pada LPTK Unesa di Kejuruan Teknik Konstruksi dan Properti dengan nomor PBG 201502906620. Pada hari ini Selasa tanggal 24 November 2020, saya akan melaksanakan video pembelajaran secara luring di SMK Negeri 3 Sekayu. Terima kasih. Selamat pagi semuanya. Pagi. Nah, sekali pada hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam pembelajaran kita ya, dasar-dasar teknik bangunan dan teknik pengukuran tanah. Nah, pada pagi hari ini semuanya kita masuk dalam pembelajaran luring ya, dimana pada luring kali ini siswa masuk dengan protokol tidak lebih dari 50% per rombongan kelas ya. Jadi di sini yang hadir sesuai dengan protokol ya, dengan duduknya sesuai dengan protokol, dan kita wajib bermasker ya. Jangan lupa sebelum kita nanti masuk dalam ruang kelas wajib cuci tangan, lalu gunakan masker dengan benar ya. Tidak lupa nanti selepas dari kelas tetap mencuci tangan dan ikuti protokol waktu kita nanti pulang ke rumah. Nah, pada hari ini sebelum kita mulai pembelajaran ya, mari semuanya berdiri, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dulu ya, sebagai sikap nasionalisme kita kepada Indonesia. Mohon semuanya berdiri. Semuanya sudah siap? Siap ya. Kalau sudah siap, sikap berdiri sempurna, pandangan tegak ke depan ya. Mari semuanya kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dengan nada sedang ya. Hiduplah Indonesia Raya, Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwa yang cinta, Indonesia Raya, merdeka, merdeka. Hiduplah Indonesia Raya. ya. Terima kasih semuanya, silakan kembali duduk. Semoga hari ini kita menyanyikan lagu Indonesia Raya ya, menambah semangat patriotisme kita terhadap bangsa Indonesia ini, dimana pada saat ini bangsa Indonesia sangat membutuhkan persiapan kita semuanya di sini ya, sebagai generasi penerus. Di saat ini usia kamu kurang lebih 15 sampai 16 dan 17 tahun ya. Nah, 20 tahun kemudian Bapak yakin bismillah sebagai pengisi penerus bangsa Indonesia. Amin. Kita tidak tahu di sini kamu hari ini sebagai pelajar. Mungkin 20 tahun, 30 tahun kita tidak tahu. Mungkin Tri sudah bisa menjadi bupati, kita tidak tahu ya. Nah, itulah yang penerus bangsa Indonesia di kabupaten kita, Kabupaten Muba ya. Bapak minta semuanya semangat belajar kamu, keseriusan kamu dalam belajar ya. Sosoklah nanti masa depan yang lebih cerah dan gemilang ya. Ini kalian adalah tulang punggung keluarga dan juga penerus bangsa. Semoga ke depan semuanya bisa kalian teruskan ya sebagai penerus bangsa. Amin. Ya.
Nah, pada pagi hari ini Bapak akan melakukan presensi dulu ya. Nah, atas kehadirannya ya. Nah, pada pagi hari ini untuk kelas 10 TKP ya, Bapak absen dulu. Yang hadir, Sulastri hadir? Hadir. Ya. Saparno hadir? Hadir. Ya. Susilawati hadir? Hadir. Triyanto Indra Utama hadir? Hadir. Melka hadir? Hadir. Yulidia hadir? Hadir. Wanda Afita Rahma hadir? Hadir. Ayu Krisaputri hadir? Hadir. Hadir. Terima kasih. Nah, semuanya para peserta pada pagi hari ini ya, kita ketemu lagi pada dasar-dasar dari bangunan dan dari pengukuran tanah. Di mana pada materi hari ini akan Bapak sampaikan yaitu tentang cara mengecek dan merawat alat optis jenis waterpass ya. Nah, Bapak ulang ya, kita akan belajar tentang kompetensi yaitu merawat dan mengecek alat sifat data yang berupa waterpass. Kira-kira di sini ada yang sudah tahu apa itu waterpass? Belum Pak. Belum? Ya. Waterpass itu ya alat sifat data. Ya, alat sifat data. Kemarin atau dulu mungkin kalian sudah pernah menggunakannya untuk praktikum ya. Waktu dulu dengan pembelajaran yang lain ya. Nah, alat sifat data atau waterpass. Penyebutannya bermacam-macam. Ada yang menyebut waterpass, ada yang menyebut alat sifat data. Tapi wujud dan bentuknya sama. Seperti apakah itu? Nah, seperti ini. Ya. Nah, sampaikan ya. Ini, ya. Nah, bentuknya seperti ini. Sudah pernah mencoba dulu dalam prakteknya menggunakan alat ini? Sudah? Ya. Ini adalah alat pengukuran jenis optik, namanya adalah waterpass. Benar sekali. Nah, waterpass ini bentuknya seperti ini ya. Ukurannya seperti ini. Kalau jenisnya itu banyak sekali. Ya, mereknya banyak sekali. Ya. Nah, ini waterpass jenis Topcon AT-B4. Bisa tertulis nantinya ya. Ini. Nah, di sini akan Bapak sampaikan macam waterpass ya. Dan nanti akan kita menuju untuk pengecekan dan perawatan. Topcon AT66. Nah, apa sih bedanya? Ya. Nanti ya. Serupa, hanya beda prototipe saja. Secara penggunaan sama. Rokok, pandangan dari depan melihat ke depan ya, dari belakang. Secara fisik, sekarang sama bentuknya, ya. Cara penggunaannya sama, hanya penempatan pada belum infonya. Yang satu modelnya seperti ini ya. Yang satu bisa dilihat seperti ini. Ya, dia lihat sini baru sini. Ya, ini ya. Ada lagi model yang saat ini sensoris. Ya. Secara fisik dia sama. Sama enggak? Sama. Ya, sama ya. Hanya warnanya beda-beda dan materialnya. Kalau ini materialnya dari plastik, benar sekali plastik. Kedengaran ya? Iya Pak. Dari apa? Plastik. Ya. Sekarang coba pukul ini. Dari apa? Besi. Benar sekali. Bapak pukul ini. Besi. Ya, ini plastik yang kualitas bagus ya. Ya, ininya beda kan? Ya. Nah, di sini ada 3 jenis ya. Nah, 1, 2, 3. Masing-masing materialnya berbeda. Nah, ini ya. Di sini nanti akan kita belajar cara merawat dan pengecekan alat optis ya. Ini.
Bayangkan kalau ini terjatuh, ya, jatuh, ya, ini terjatuh. Tadi dari material dari apa? Besi. Ini kalau jatuh, apa yang terjadi? Ya, pecah. Pecah itu bisa jadi di tempat yang lesa. Biasanya komposisi plastik pecah. Contohnya ini pernah terjatuh. Karena apa? Plastik. Komposisi dari plastik. Nah, material sangat mempengaruhi ya, tekanan jatuh dan semuanya ya. Nih, ya, karena pernah terbuktikan yang dari besi ini terjatuh hanya lecet bodinya saja. Ya, ini bodinya lecet, yang pecah plastiknya. Ya, ini ya. Jadi di sini material mempengaruhi dalam kondisi alat jenis optik dalam arti perawatan dan pengecekannya ya. Ya. Nah, Bapak akan menampilkan ya poin-poin yang di depan ya tentang merawat dan mengecek alat optis. Nah, mari semuanya perhatikan yang sudah Bapak sampaikan ini ya, Bapak sampaikan ya. Nah, dasar-dasar konstruksi bangunan dan itu tantangan ya, di mana ya pada pagi hari ini ya merawat dan mengecek alat optik jenis waterpass. Ini yang saya sampaikan tadi ya, merawat dan mengecek alat optik jenis waterpass. Ini adalah waterpass ya, 1, 2, 3 itu adalah waterpass. Dan modelnya masih banyak ya, tapi prototipe dan skalanya sama, penggunaannya sama, hanya berbeda bentuk sama materialnya ya. Orang kita untuk belajar nanti ya, kita hari ini nanti akan Bapak sampaikan ke materi ini dengan metode discovery learning atau pembelajaran penemuan ya, dimana nanti ya ada pembagian handout, ada pengetahuan, keterampilan, serta tugas kamu pada TKPD tersebut, dan juga Bapak lihat sikap dari masing-masing ya. Nih. Nah, bisa dilihat di depan ya, cara menyimpan alat ukur ya. Pada kondisinya kita tidak boleh menyimpan alat ukur secara sembarangan ya, bisa diamati di sini ya. Miringkan, benar sekali ya. Jadi menyimpan alat seperti pada gambar di depan sini ya, posisinya seperti itu, tidak boleh ditimpa maupun dimiringkan ya. Karena di dalamnya ada alat optik ya. Posisi salah dalam penyimpanan nanti akan mempengaruhi fungsinya. Sehari, 2 hari, sebulan, setahun nanti akan menggeser yang namanya optik di dalamnya ya. Optik di dalamnya seperti apa? Nah, bisa kita lihat ya. Ini contoh peralatan optik ya. Kita lihatnya pada waterpass ya. Waterpass ini kalau dibongkar adalah isinya adalah kaca-kaca ya. Nah, kita lanjutkan dulu, nanti akan kita bahas kembali ya. Nah, cara penyimpanannya benar sekali ya, tidak boleh keadaan miring maupun ditimpa. Nah, cara merawat alat optik waterpass. Nah, sudah kalian baca ya reportnya. Kira-kira gimana sih cara merawatnya? Bagaimana ini merawatnya? Ya, lebih kita tadi Bersihkan kelembapan. dibersihkan kelembapannya. Benar. Ingat, ini kalau ada mulut udara tidak akan ada air-airnya ya. Cara bersihkannya pakai apa? Kain. Benar sekali, pakai kain. Kain diapain? Dipisahkan. Nah ya. Jadi kalau lembab kotor cukup kain dipisahkan ya. Bukan disiram ya. Kalau disiram jadinya apa? Rusak. Bukan. Ini disiram jadinya rusak ya. Karena di sini ada celah-celahnya ya. Air masuk nanti di dalam basah, lembab, berkarat, nanti jadinya tidak bisa digunakan ya. Ini jadi
Cara membersihkannya seperti itu ya. Sama dan serupa dengan ini ya. Serupa. Ya. Serupa. Ya. Ada box, ada water pass. Ya. Yang satu lebih kecil, yang satu Lebih besar. ya, itu secara skalanya ya, jalannya untuk lubang-lubangnya. Secara komposisi, yang satu dari Busa. busa, yang satu dari Plastik. plastik, sudah beda ya. Iya. Ya, posisi penempatan penyimpanan jenis water pass itu memang berbeda ya. Tidak semua tempatnya sama. Nah, ada lagi ini ya. Nah. Sama-sama apa nih? Busa. Dari busa. Perbedaannya di mana? Warna. Warna. Ada yang warna? Hitam. Ada yang warna? Abu. Kira-kira kalau kamu amati kualitas dari busa ini bagus yang mana? Hitam. Hitam. Kenapa hitam? Lebih banyak. Hitam busanya lebih Padat. padat. Kalau yang abu-abu ini Lebih rendah. lebih rendah, benar sekali ya. Ternyata setelah kita amati ya, blok ini terdapat busa. Busa ini yang hitam ini lebih padat, lebih solid ya, lebih kenyal ya. Sedangkan yang ini abu-abu itu lebih renggang ya. Kalau kita amati banyak polis-polisnya dan lebih empuk, mudah sobek ya. Nah ini. Jadi di sini sudah membedakan ya, mana pertimbangan proteksi yang kuat dan mana yang kurang kuat ya. Bisa dipahami? Bisa. Tujuan perawatan ya, semua itu ada tujuannya ya. Nah, kita merawat dan mengecek alat ini ya, alat ini biar tahan lama. Sesuatu yang kita rawat itu nanti akan menjadi lebih terawat yang bisa digunakan sepanjang waktu. Seperti kita servis yang lain ya, seperti motor bisa diservis, itu juga diservis untuk ke penggunaannya ya, jangka penggunaannya. Ya, kalau kita bawanya ini hati-hati ya, ini terayu-ayu ya. Ini hanya tali dan ininya ada plastik. Bayangkan kalau ini putus, apa yang terjadi? Terjatuh jika ini hanya kena tanah saja. Kalau terbuka, apa yang terjadi? Hancur. Ya, alat jenis seperti ini akan hancur ya. Jika saat terbalik ini akan mengalami korosi, lepas. Termasuk ini hanya dari plastik ya, tidak menjamin keamanan dalam transportasi ya. Seperti itu. Jadi cara penggunaannya, pembawaannya seperti itu ya. Kita bawa sesuai dengan standar operasi prosedurnya. Sebelum digunakan periksa dulu pada dokumen, atas sudah belum ya. Di sini bisa kita lihat ya. Sekarang bisa amati ya. Anggap di sini sudah alatnya itu ya. Kira-kira yang box pertama ini lengkap belum? Lengkap. Lengkap? Ya, lengkap. Ada apa? Ini. Ya, terus ada apa ini? Ini? Ya, Bapak munculkan apa sih ini? Ya. Di box ini ada sesuatu yang tertutup plastik. Apa kira-kira? Apa ini namanya? Kain. Kain itu apa? Benar sekali. Di box ini lengkap, dia ada kain. Bisa. Ya. Seperti itu ya, ada kainnya. Ya. Nah. Coba masukkan kembali. Ya. Lalu ada lagi. Apa ini? Ya. Wah, sesuatu kantong. Kira-kira ini kantong apa? Ya. Suatu nanti tempat air. Barang yang masuk sini akan timbul dari air. Namanya kantong apa? Kantong kedap air. Nah, ini kantong kedap air ya. Di sini lengkap. Ini untuk melindungi sekiranya jika hujan, nanti water pass itu masuk di kantong, baru masukkan di sini. Masukkan di dalam sini. Ya. Bapak akan menjelaskan ini ya, mengecek alat optik cara kalibrasi. Kalibrasi itu apa? Ya, alat yang kita punya ini, ya, ada kegiatan yang namanya kalibrasi. Instan ulang, ya, instan ulang.
Kalau kita punya laptop, kalau punya media bisa ulang. Termasuk ini ya. Bapak akan menunjukkan videonya. Silakan diamati ya. Nah, tadi sudah Bapak putarkan videonya ya. Bapak akan menjelaskan sambil memutar ya. Nah, bisa diamati ya. Nah, kalian bisa amati di sini ya. Di sini ada motifnya, ya. Bapak ada satu yang namanya waterpass. Ya. Ya. Ini adalah optiknya ya. Nah, ini bisa dibongkar. Kalau dibongkar, wujud optik itu seperti ini. Ya. Tak bentar. Optik itu seperti ini, ya. Dia bisa ke depan, ke belakang. Ngezoom out, ngezoom in out. Yang sebelah ujung sana adalah seperti ini. Dibongkar, ditarik, dikeluarkan, munculnya seperti ini. Kelihatan? Bisa dipahami? Bisa. Ada apanya? Komponen. Komponen. Komponen itu apa saja? Skru. Apa lagi? Mode. Apa lagi? Lensa. Lensa. Nah. Ya, pada saat akan melaksanakan pengukuran, ya, ketika alat ukur waterpass yang akan digunakan ternyata belum dikalibrasi, dalam arti belum pernah diinstal ulang, selain dari orang dari pabrik ya. Nah, sekiranya apakah bisa alat ini digunakan untuk pengukuran? Kalau iya, apa dasarnya dan penjelasannya? Kalau tidak, apa penjelasannya dan alasannya sesuai dengan fakta yang mendukung ya, sumber yang relevan. Jadi pada simulasi ini nanti akan Bapak bentuk kelompok dengan pemecahannya ya. Silakan nanti kalian mencari ya sumber yang relevan, sekiranya bagaimana permasalahan saat ini bisa kita bahas. Di sini akan menjadi 4 kelompok. Ada kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Nanti masing-masing kelompok silakan membentuk deretan meja per kelompok ya. Bapak akan membagikan kelompoknya. Ya, kelompok teman ya. Nah, di sini sudah Bapak bentuk kelompoknya. Ada kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4 ya. Di sini coba kalian mencari data yang relevan atas masalah 1. Masalah yang mana? Masalah yang sudah disampaikan tadi ya. Bagaimana ya dasar kamu untuk menjawabnya? Suatu alat apakah bisa digunakan ya dalam kondisi belum dikalibrasi? Secara fungsi bisa digunakan ya, kondisinya belum dikalibrasi, apakah bisa digunakan ya atau tidak? Dasarnya dari mana? Silakan kalian bisa menggunakan gadget atau mungkin laptop, koneksikan dengan internet, carilah sumber informasi yang relevan ya dari internet. Silakan dari kelompok 1, 2, 3, dan 4. Silakan boleh ditulis pada lembaga KPT yang sudah Bapak berikan ya. Kalau kalian sudah menemukan sumber jawaban dan kesimpulan jawabannya,
ya dalam kelompok satu ini. Anda sudah menemukan? Ya. Ya, masuk dalam data connection. Di sini kamu mencari sumber ya, sumber informasi dan menawan atas masalah yang dihadapi ya. Tadi sudah kita temukan masalah satu di mana terdapat jenis alat optik belum dikalibrasi, apakah bisa digunakan atau tidak. Nah, masing-masing sudah membuka media online-nya ya. Di sini ada gadget, ada laptop yang bisa terkoneksi dengan wifi. Silakan mencari sumber yang relevan ya. Silakan mencari informasi dan mulai menawar ya. Kira-kira jawaban ini menuju kemana? Ya atau tidak, dasarnya apa? Bisa dipahami? Bisa. Silakan. Masuk dalam data processing ya. Di sini kalian mencari sumber informasi yang relevan. Tentunya sudah saya tanya tadi ya. Sekiranya hambatan apa yang kamu dapatkan. Coba nomor satu jelaskan apa hambatan yang kamu dapatkan. Hambatannya dalam mencari banyak situs-situs yang kurang tepat menurut saya. Oh ya. Nomor berikutnya nomor 4. Sekiranya halangan apa? Hambatan tentang apa yang kamu hadapi dalam kasus data ini? Pendapatan data ini. Ada hambatannya? Ya, apa seperti apa? Coba ceritakan. Berapa ada datanya? Ya, kamu sampaikan. Ya. Jawabannya yang tidak sesuai sama soal yang ingin dicari. Oh, ya. Nomor 2, sekiranya dalam proses data ini apa yang kamu menjadi hambatan dalam proses menjawabnya? Banyaknya sumber-sumber yang tidak berhubungan atau berkaitan dengan masalah yang ditanyakan. Nomor 3, dalam prosesnya sekiranya ada nggak halangan hambatan dalam proses pencarian jawaban ini? Banyak jawabannya memang tepat. Jawaban yang tepat benar. Misalnya seperti apa? Bisa jelaskan? Pertanyaan berbeda dengan jawaban. Oh, seperti pada sumbernya ya. Masuk dalam verifikasi ya. Nah, di sini tentunya kalian sudah melaksanakan proses data ya. Dalam verifikasi ini kalian harus sudah bisa menentukan jawaban apa atas permasalahan satu tadi ya. Apakah mengucut ke iya ataupun mengucut ke tidak. Nah, sekiranya dari kelompok 1 sudah menemukan jawabannya dari ketiga ini? Sudah? Sudah. Ya. Kelompok 4 dari semua ini sudah menemukan satu jawaban? Sudah. Kelompok 2 dari semua ini sudah menemukan semua jawaban? Sudah. Ya. Kelompok 3 dari semua orang ini sudah mengucut jawabannya? Sudah tepat. Ya, ya. Tentunya sudah mungkin sudah jawaban ya. Entah ya atau tidak. Di sini kita minta dasar sumber yang relevan. Nah, di sini ya, kalian sudah mendapatkan jawabannya atas apa yang kalian cari ya. Dari kelompok 1 sekiranya ya, dari verifikasi ini jawaban kamu mau apa untuk kelompok 1? Tidak bisa, Pak. Tidak bisa. Ya. Kenapa kelompok 1 tidak bisa? Karena alat tersebut sudah mengalami penurunan keakuratannya dalam mengukur. Keakuran dalam ukuran. Ya. Ya. Sumbernya dari mana? Dari Indonesia Productivity and Quality Institute. Nah, itu sih langsung itu ya. Ya. Ini untuk kelompok 1 ya, jawabannya tidak bisa. Nah, karena terjadi penurunan terhadap kinerja dari alat tersebut ya. Ya, seperti itu. Ya. Ini. Untuk kelompok berikutnya, kelompok 11 ya. Kelompok 4. Jawaban apa yang kamu temukan kelompok 4? Tidak bisa. Tidak bisa. Dasarnya apa kelompok 4? Biasanya karena melakukan kalibrasi Ya.
untuk memeriksa keakuratan instruktur dan menentukan ketertelusuran pengukuran. Alasannya sangat berdasar, yaitu memastikan bahwa penunjukan alat tersebut sesuai dengan hasil pengukuran yang valid, menentukan akuran penunjukan, mengetahui keadaan alat. Oh ya, bersumberkan pada ISO Indonesia Center. ISO Indonesia Center. Ya. Berikutnya coba nomor 2. Apa jawaban kamu yang sudah kamu butuhkan? Tidak bisa. Tidak bisa. Maka Karena bisa saja mengakibatkan kesalahan pengukuran karena alat ukur sudah lama belum dikalibrasi. oh ya. Bersumber pada apa? Proksis group. Ya. Coba kelompok berikutnya ya. Dari kelompok sebelah sini, kira-kira jawaban yang kamu dapat apa? Sudah silakan. Tidak bisa. Tidak bisa. Kenapa? Karena keakuratan semua alat ukur menurun dari waktu ke waktu. Oh iya. Bersumber pada Wikipedia, Pak. Wikipedia. Karena sumber yang lain kan? Sumber yang lain Pak? Sekiranya? Indonesia Productivity and Quality Institute. Oh situ. Ya, benar sekali. Ya. Nah, semuanya ya. Semuanya sudah menjawab sesuai dengan verifikasi data masing-masing ya. Kalian sudah melaksanakan proses data di sini kalian sudah menemukan jawabannya dari dasar sumber yang relevan. Baik dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Di sini sudah memiliki jawabannya dan ternyata tadi masing-masing semua jawaban adalah tidak bisa ya. Nah, keempat kelompok ini menjawab tidak bisa ya. Tidak kita temukan dari 4 kelompok ini yang menjawab bisa. Nah, semua ini menjawab tidak bisa sesuai dengan argumen masing-masing ya. Sesuai dengan dasar masing-masing yang relevan tentunya ya. Masuk pada implementation ya. Tadi masalah 1 sudah kalian jawab, sudah kalian temukan pembahasannya ya. Mengenai alat yang belum dikalibrasi, sebenarnya bisa digunakan atau tidak dalam pengecekannya ya. Semuanya menjawab tidak. Baik kelompok 1, 2, 3, dan 4 sesuai dengan dasar masing-masing. Nah, di sini kita simpulkan ya. Memang suatu alat yang harus kita gunakan untuk cek ya keadaannya. Ibarat kata seperti laptop, kalau mengalami sesuatu harus kita geser ulang, dia refresh lagi. Ibarat kata kalau kendaraan motor perlu diservis berkala. Termasuk alat ukur kita, ya jenis optik ini perlu sekali diservis secara berkala, atau dalam bahasa istilahnya, secara tekniknya bernama kalibrasi. Ya, coba kelompok 1 apa yang kalibrasi? Kalibrasi proses penggantian atau pengupdatean alat yang lama diganti yang baru Secara komponen? secara komponen. Ya, jika mengalami kerusakan. Ya, iya. Jadi untuk memperbaiki jika ada kerusakan atau mungkin mengecek ulang ya, itu pentingnya dari suatu kalibrasi. Jadi dapat simpulkan ya, kalibrasi itu perlu dilakukan secara berkala untuk mengecek alat ukur jenis buat tepas dalam penggunaannya nanti biar optimal dan maksimal ya. Karena itu nanti berpengaruh pada kinerja kita di lapangan. Kalau kita menggunakan alat yang sekiranya saja tidak benar, nanti dalam ukuran di lapangan, walaupun kita sudah melakukan standar yang benar, tapi alat kita yang kita gunakan tidak benar, nanti berakibat data kita ada salah ya. Itu perhatikan di situ. Nah, sekiranya pada hari ini silakan disimpulkan untuk kelompok 1, kesimpulan dari ini apa pembahasan kita? Kesimpulan hal ini adalah kita dapat melakukan kegiatan kalibrasi dan mengecek alat dan menaruhnya di mana di tempat yang benar. Oh ya. Kelompok 2, kesimpulan dari ini belajar kita apa? Bisa mengetahui cara merawat dan menjaga alat optik pada pas pengguna. Oh ya. Kelompok berikutnya dari kelompok 4, apa kesimpulan belajar kita ini? Kesimpulannya adalah kalibrasi itu harus dilakukan dalam setiap alat pengukuran. Oh ya. Berikutnya kelompok di sini kesimpulan kita belajar hari ini apa? Kita bisa mengetahui bahwa kita tidak bisa menggunakan alat sebelum alat itu dikalibrasi. Ya, terima kasih atas kesimpulan masing-masing ya, atas jawabannya masing-masing. Nanti kalian sudah mengetahui jawaban, kita sudah belajar ya. Kita di sini sudah mengetahui bagaimana teknik dan cara mengecekkan dari suatu alat jenis buat tepas ini. Masuk dalam penghujung akhir pembelajaran kita ya. Di sini semuanya kita sudah
bisa mengetahui apa pembahasan kita di hari ini, apa kesimpulan di hari ini, dan tujuan pembahasan di hari ini. Tadi sudah disampaikan presentasi ke kelompok masing-masing ya pada pembelajaran dasar-dasar teknik bangunan dan teknik perantaraan ini ya pada pembelajaran desain dan perawat barang aktif sudah tepat dengan metode discovery mapping ya. Semuanya sudah menyelesaikan dengan baik dan sempurna. Tadi sudah disampaikan jawabannya masing-masing ya dari kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3 dan 4. Nah, terima kasih untuk jawaban yang disampaikan oleh kelompok 1 tadi sudah disampaikan sesuai dengan paparan berdasarkan tema ya. Terima kasih untuk kelompok 1, kita beri aplaus dulu. Terima kasih juga untuk kelompok 2 tadi sudah menyampaikan hasil paparannya dengan sempurna. Terima kasih kelompok 2. Nah, selanjutnya yaitu tugas yang saudara kerjakan pada KPD. Nanti bisa ditentukan ke Bapak untuk poin pemilihan kita di hari ini ya. Sebelum kita selesai pada pembelajaran ini, jangan lupa untuk terus belajar di rumah ya. Buka buku yang sudah Bapak kasihkan ke kalian, karena nanti pembelajarannya akan berarti ke pembelajaran berikutnya. Hati-hati nanti di jalan di rumah ya. Terima kasih atas waktunya. Kita tutup dengan berdoa dulu. Silakan dipimpin berdoanya sama Allah. Duduk siap, gerak. Marilah teman-teman, sebelum kita mengakhiri pelajaran pada siang hari ini, ada baiknya kita membaca doa. Berdoa mulai. Doa selesai. Amin. Ya, terima kasih teman-teman semuanya ya. Semoga pembahasan kita hari ini mendapatkan berkahnya dan di hari nanti semoga kalian dapat mengajar kita masing-masing. Amin. Terima kasih teman-teman.